Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ke channel YouTube saya, channel kesayangan kalian untuk belajar sejarah tentunya. Oke, jangan lupa kalian klik subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian klik like jika kalian suka dengan video ini. Kemudian jangan lupa berikan komentar supaya channel ini dan pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Kemudian dalam pertemuan pada hari ini, kalian akan belajar tentang berpikir dengan perspektif sejarah seperti itu. Nah, di dalam berpikir dengan perspektif sejarah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konsep diakronik, kemudian konsep sinkronik, yang ketiga ada konsep kronologis, dan yang keempat ada konsep sebab akibat seperti itu. Oke, langsung saja kita ke materi, tidak perlu berlama-lama. Yang kita bahas pertama adalah konsep diakronik. Nah, apa sih itu diakronik? Nah, istilah diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata dia yang artinya melintasi dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Sesuai konsep diakronik, setiap peristiwa berkembang berdasarkan perjalanan waktu. Peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Sebaliknya, sebuah peristiwa pasti mempunyai hubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, konsep diakronik melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik lebih mengutamakan memanjang dalam waktu seperti itu. Nah, oke, saya kasih contohnya supaya kalian bisa lebih jelas. Ini konsep diakronik. Diakronik. Oke. Nah, karena memanjang dalam waktu, contoh gampangnya yaitu kisah perjalanan hidup kalian. Oke, kisah perjalanan hidup kalian dimulai dari awal, titik pertama itu apa? Kalian lahir di dunia gitu ya. Lahir di dunia. Lahir. Kemudian titik kedua, kalian apa? Kalian setelah lahir menjadi bayi. Kemudian yang ketiga menjadi balita. Kemudian menjadi anak-anak. Dilanjut menjadi remaja. Nah, sekarang kalian di masa ini yaitu masa-masa remaja. Kemudian nanti kalian beranjak lagi menuju masa dewasa. Kemudian tua. Dan yang paling akhir kalian akan meninggal dunia. Meninggal dunia dan akan di alam akhirat. Seperti itu. Itu contoh dari diakronik. Jadi suatu peristiwa itu pasti berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sekarang kalian di posisi remaja. Berarti sebelumnya kalian juga pasti sudah melewati masa bayi, melewati masa anak-anak, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Paham ya sampai sini ya untuk diakronik, contoh gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya, ada konsep sinkronik atau melebar dalam ruang. Nah, konsep sinkronik atau melebar dalam ruang itu yang dimaksud gimana? Nah,
Konsep sinkronik ini, sinkron itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, sinkron atau berhubungan. Berarti suatu peristiwa itu pasti berhubungan dengan aspek-aspek lainnya. Contohnya tak tulis saja di sini. Contohnya peristiwa proklamasi yang paling gampang saja, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi tanggal 17 Agustus itu bisa berhubungan dengan aspek-aspek lainnya. Contohnya seperti aspek sosial bisa berhubungan juga dengan aspek ekonomi, kemudian hubungannya dengan aspek politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian cermati, apabila proklamasi kemerdekaan dilihat dari aspek sosial, nah jadi apa sih hubungannya? Nah, hubungannya dengan adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dulu masyarakat Indonesia memiliki kasta atau dalam bahasa sosiologinya itu piramida sosial di paling bawah. Jadi dalam masa penjajahan itu Indonesia yang memiliki dibagi menjadi 3 gitu ya masyarakatnya. Jadi 3 kelas, ada 1, 2, 3. Kelas paling tinggi, kelas kedua, dan kelas ketiga. Nah, pada masa Indonesia dijajah, bangsa yang menempati puncak piramida ini nomor 1 itu adalah bangsa penjajah, bisa Belanda, bisa Inggris, ataupun bisa Jepang gitu ya. Semua yang pernah menjajah Belanda itu menempati nomor 1 piramida atau kasta paling tinggi. Kemudian di kasta nomor 2 siapa? Bukan Indonesia juga, bukan bangsa pribumi. Akan tetapi malah justru bangsa asing dari Asia, seperti orang-orang Cina, orang-orang India, orang Arab itu menempati golongan kedua dalam piramida sosial. Seperti itu. Wah. Kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini baru bangsa Indonesia itu sendiri atau pribumi. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita sebagai kaum-kaum yang sangat ditindas ketika terjadinya penjajahan. Nah, dengan adanya proklamasi, status tersebut berubah. Nah, kemudian kita yang tadinya di peringkat 3 atau di kasta paling rendah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, kita langsung menuju kasta nomor 1. Begitu pula sampai sekarang di negara Indonesia kita ya menjadi masyarakat yang paling utama, menjadi warga negara Republik Indonesia. Itulah perubahan yang terjadi di aspek sosialnya, seperti itu. Paham ya? Kemudian di aspek ekonomi bagaimana? Nah, dulu sebelum proklamasi itu ada atau kemerdekaan itu kita raih, maka masyarakat karena di kasta paling bawah otomatis hidupnya susah atau enak? Ya, otomatis mereka hidupnya sengsara, banyak yang tidak bisa makan, bahkan banyak yang tidak punya rumah, menjadi gelandangan, pokoknya susah. Tapi tidak semua orang Indonesia susah ya, ada juga kelas-kelas yang berhubungan dengan penjajah itu atau menjadi konglomerat atau hidup di kerajaan-kerajaan itu, mereka hidupnya tetap enak. Tetapi untuk rakyat jelata, perekonomiannya bisa disimpulkan ekonomi masyarakat Indonesia mayoritas sangatlah buruk sekali, sangat rendah ekonominya. Kemudian setelah adanya kemerdekaan Indonesia, sekarang alhamdulillah ya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, dari awal kemerdekaan sampai sekarang, ekonomi kita lama kelamaan semakin meningkat dan lebih baik, walaupun tetap ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan ekonominya. Ya mudah-mudahan lama kelamaan juga Indonesia bisa menjadi negara yang bisa merdeka 100% dari kemiskinan dan kesengsaraan, seperti itu. Nah,
Oke, kita lanjut. Oh, ini apa ini? Sebentar. Kemudian tadi sudah masuk aspek ekonomi, kemudian aspek lainnya. Maaf ini agak ada trouble. Kemudian aspek budaya. Coba kita cari aspek budayanya di mana. Nah, dulu ketika masyarakat Jepang sebelum kita merdeka, bahasa Jepang masih menjajah Indonesia, mereka mewajibkan untuk melaksanakan kegiatan seikiri. Seikiri itu apa? Gerakan membungkuk menghadap matahari terbit. Itu biasa dilakukan oleh masyarakat yang menyembah dewa matahari. Nah, dewa matahari itu dilambangkan sebagai kaisar mereka, kaisar Jepang. Kaisar Jepang itu disimbolkan adalah keturunan dari dewa matahari. Sehingga kita diwajibkan untuk setiap pagi ketika matahari terbit kita harus membungkuk ke arah matahari tersebut. Akan tetapi setelah merdeka kita terbebas untuk bisa menjalankan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mungkin itu saja ya untuk sinkronik. Mungkin kalian sudah paham, jadi satu peristiwa nanti bisa dikaji dari berbagai aspek, dari aspek sosial, aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke aspek kronologis. Oke, untuk konsep kronologi berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Nah, langsung saja saya berikan contoh yang paling mudah dan kalian sering alami dalam kehidupan kalian sehari-hari adalah ketika kalian main sosial media. Ketika kalian main sosial media, kalau di Facebook itu ada beranda, dan beranda itu urut atau ada kronologisnya. Jadi urut siapa yang upload jam sekian, kemudian dia akan turun, digeser dengan upload yang terbaru, dan begitu pun setelahnya. Kalau di Twitter itu ada timeline namanya. Ada timeline, jadi diurutkan berdasarkan waktu. Nah, zaman dulu Instagram juga sama, masih mementingkan urutan. Jadi siapa yang update jam 9 maka akan dilihat oleh followersnya jam 9 juga. Akan tetapi untuk Instagram itu sudah menggunakan algoritma yang berbeda, lebih kepada sesering apa kalian lihat teman kalian atau postingan-postingan tersebut, dan apa yang kalian cari itu yang akan muncul di timeline atau di beranda kalian. Seperti itu. Nah, bedanya apa dengan kronologi, diakronik? Kan sama-sama memanjang dalam waktu tuh, berarti urutan waktu. Nah, kalau untuk konsep kronologis itu sendiri lebih detail sifatnya. Lebih detail. Kalau diakronik itu tidak terlalu menyebutkan waktunya, sedangkan kalau kronologis itu sangatlah detail. Contohnya apa? Contohnya dari kalian dalam satu hari itu, dari kalian bangun sampai kalian tidur lagi itu kan ada waktunya. Coba semisal jam 5 pagi kalian bangun, kemudian jam 5.30 sholat subuh, jam 6 kalian mandi, jam 6:30 bantu orang tua, seperti itu. Jadi runtut, lebih detail untuk kronologis itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu konsep dari berpikir dengan perspektif sejarah. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena kronologis itu sudah sangat sering kalian jumpai setiap harinya. Nah, kemudian ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Kausalitas berasal dari kata because. Because itu karena, berarti hubungannya dengan sebab dan akibatnya. Contoh peristiwa yang bisa saya gambarkan untuk konsep kausalitas yaitu, ya masih berhubungan karena ini hampir tanggal 17 Agustus ya, mendekati kemerdekaan Indonesia, hubungannya dengan itu berarti. Nah, kenapa sih Indonesia ingin merdeka?
Kenapa sih kita nggak dijajah aja terus gitu loh, merelakan diri, yo nggak usah berjuang gitu. Kenapa? Pasti kan ada sebabnya tuh. Ya karena ketika dijajah kita tuh hidup sengsara, kita tidak merdeka, kita tidak bisa berdiri di bawah kaki sendiri, kita dibodohi dan lain sebagainya. Nah, itulah penyebabnya kemudian mengakibatkan Indonesia berjuang mati-matian untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan. Itu contoh dari konsep kausalitas seperti itu. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Sebabnya pun tidak mesti cuma satu, pasti ada sebab-sebab yang lainnya. Akibatnya juga pasti berdampak sangat banyak. Tadi hanya contoh sekilas saja supaya kalian dapat mengerti seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Tidak ada tugas yang perlu kalian kerjakan, cukup dengarkan materi ini saja. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, untuk semua kelas gitu saja ya. Untuk semua kelas, persiapkan diri kalian. Kalian akan mengerjakan penilaian harian 1, ada ulangan harian 1 di waktu yang sama biar tidak terjadi suatu ketidakjujuran. Jadi nantinya untuk ulangannya akan diadakan di hari yang sama minggu depan, yaitu hari Kamis secara bersamaan. Semua kelas yang terdapat mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.